Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara program Ngobras Babe. Ngobrol asik seputar barang bekas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu pengolahan sampah dan pemanfaatan barang bekas yang ada di negara Inggris. Telah hadir bersama-sama kita yaitu seorang pembicara yang luar biasa, yaitu Kak Rosi Mailani. Beliau adalah seorang konten kreator, vlogger, blogger. Dan untuk teman-teman yang ingin kepo dengan pembicara kita kali ini, silakan dilihat di channel YouTube Rosi Mailani. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel Kak Rosi Mailani. Sore hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat ya dari Kak Rosi ini. Nama Rosi Melani. Kalau di medsosnya itu singkatannya dipanggilnya Kak Rosmel ya, betul ya. Ya. Kemudian beliau adalah seorang konten kreator, vlogger juga di YouTube. Kalau teman-teman ingin melihat kontennya dan sebagainya, liputannya bisa dilihat di channel YouTube-nya Rosi Melani. Komunitasnya cukup produktif banget ya. Konten YouTube juga, blogger juga luar biasa. Kemudian beliau adalah diaspora Indonesia di Inggris ya, dari tahun 2007 sampai saat ini. Hobi beliau adalah menulis, kemudian sudah ada beberapa buku yang diterbitkan. Beliau juga sering mengirimkan naskah-naskah seperti cerpen, cerpen anak, kemudian buku-buku parenting dan sebagainya ke media yang ada di Indonesia. Kemudian liputan-liputannya pun sering ditayangkan di media TV nasional yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan sore hari ini seperti tema yang sudah saya sampaikan ke teman-teman semuanya, kita akan sharing ya. Kalau kita biasanya melihat di sekitar kita ada sampah ya, maupun di tempat kerja atau lingkungan kita, tetapi pada kesempatan sore hari ini kita akan sharing bareng, ngobrol bareng tentang pengolahan sampah dan pemanfaatan barang bekas yang ada di negara Inggris. Kalau temanya seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, silakan untuk Kak Rosi Melani untuk sharing atau ngobrol-ngobrol santai kepada kita semua. Insya Allah peserta yang hadir hari ini adalah beragam gitu ya. Jadi apa ya, value yang akan kita diskusikan ini insya Allah tersebar kepada teman-teman semuanya. Di guru ya bisa di sekolahnya, kemudian ibu rumah tangga bisa di lingkungannya, kemudian yang bekerja bisa di lingkungan kantor dan perusahaannya. Jadi sharing ini insya Allah memberikan manfaat yang lebih luas lagi, tidak hanya sekedar obrolan biasa, tapi bagaimana kita dari yang ngobrol biasa ini, yang asik ini, insya Allah memberikan kontribusi kita untuk menjaga lingkungan kita agar semakin bersih, indah, rapi, dan tidak memberikan apa ya masalah-masalah baru gitu. Karena kan dikenal ya sampah itu sebagai penyebab masalah atau sulit untuk diselesaikan. Di sore hari ini memberikan apa ya inspirasi yang luar biasa, ilmu dan sebagainya. Silakan Kak Rosi dilanjutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu di Zoom ini dengan teman-teman yang di Indonesia, di berbagai kota. Saya mau ngobrolin sebentar saja sebelum nanti kalau ada yang mau bertanya boleh di-cut ya. Biasanya saya kan tanya jawab, tapi ini kalau saya disuruh ngomong kayak gini nanti saya susah berhenti loh Mas Dahlan. Jadi saya kasih obrolan sebentar aja ya. Jadi saya pindah ke sini itu tahun 2007, suami saya 2006, karena dia bekerja di sini, jadi kita family, saya dan 2 orang anak menyusul 1,5 tahun kemudian. Nah kalau di Indonesia, waktu di Indonesia kita kan buang sampah itu, ini saya 2007
sebelum 2007 ya, saya nggak tahu sekarang di Indonesia seperti apa cara membuang sampah. Jadi kalau di Indonesia kan kita punya bak sampah ya depan rumah, nanti yang bakal diambil oleh tukang sampah biasanya setiap hari ya kalau nggak salah, dan membayar retribusi ya kalau nggak salah. Ya kan Ibu Bapak bayar ke RT ya kalau nggak salah ya. Masih seperti itu kan? Ya, Oke. masih betul. Oke. Berapa Bu sebulan biasanya? Berkisar 25 sampai 50 ribu. Oh, oke, sip. Nah, kalau di Inggris kita tidak ada yang namanya iuran sampah. Oke. Di Inggris itu tidak ada yang namanya iuran sampah. Ya, Jadi masih. gimana? Masih ya? Ya. Jadi kalau di Inggris, iya. Di Inggris itu ada kita membayar namanya council tax. Council tax itu kalau kurang lebih bahasa Indonesianya apa ya? Kita membayar pajak kepada jadi kita di Inggris itu banyak sekali tax atau pajak. Ada yang namanya pajak penghasilan, iya, ada yang namanya council tax. Nah, kalau council tax itu adalah lebih ke bayar pajak untuk pengaturan wilayah kita. Jadi untuk sampah, untuk keamanan termasuk membayar polisi, kebersihan, fasilitas umum di daerah kita dan sebagainya. Dan anyway, dari uang council tax itu, jadi kita sebagai warga atau si dinas kebersihan di sana, dia punya budget untuk mengelola sampah warganya. Nah, jadi setiap warga tuh, setiap rumah kita dikasih tiga tempat sampah besar, yaitu sampah biasa atau nanti mau dibuang ke landfill, kedua sampah daur ulang, dan yang ketiga adalah sampah green apa namanya ya, sampah hijau atau pepohonan, karena di sini kan banyak orang yang punya tanaman ya, jadi kalau seperti sekarang summer saya kan suka motong rumput tuh. Nah, rumput, tanaman, ranting itu masuk dalam satu bin atau tempat sampah yang hijau yang mana nanti didaur ulang. Nah, itu untuk sampah pepohonan atau sampah hijau ya. Kemudian kalau sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang, sampah seperti bungkus kecil ya, kayak ciki-ciki gitu. Itu termasuknya sampah yang tidak bisa didaur ulang. Tapi kalau kita membeli susu ya, seperti botol susu atau can kaleng bekas Coca-Cola, nah itu masih bisa didaur ulang. Jadi walaupun sampah di sini bisa didaur ulang, tapi sampah plastik memang bisa didaur ulang, tapi tidak semua sampah plastik bisa didaur ulang. Seperti bungkus permen, bungkus ciki, atau bungkus coklat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pemerintah Inggris mengangkut sampah? Jadi kami itu setiap daerah beda-beda ya. Kalau saya setiap hari Senin, jadi satu kelurahan lah Senin, nanti kelurahan atau RW mungkin ya, RW depannya Selasa, RW berikutnya Rabu, nanti ketemu lagi Senin. Jadi setiap Senin itu ada pengangkutan sampah, tapi dalam satu minggu itu cuma satu jenis sampah. Jadi kalau Senin ini yang diangkut adalah sampah yang dibuang ke landfill atau sampah yang tidak bisa didaur ulang minggu ini. Nah, minggu depannya baru sampah daur ulang. Nah, sampah daur ulang ini berbarengan dengan pembuangan sampah hijau. Nah, si sampah daur ulang ini, gini aja dulu. Nah, si sampah yang dibuang ke landfill atau yang tidak bisa didaur ulang itu diangkutkan ke landfill. Landfill itu sebuah lahan yang sangat besar, yang saya tidak tahu prosesnya seperti apa, cuma disebutnya landfill aja pembuangan. Nah, terus next week-nya kan ada pengangkutan sampah daur ulang ya. Nah, sampah daur ulang ini seperti kaleng, kardus, terus kalau kita pesan barang online kan kayak Amazon, itu kan banyak kardus-kardus besar tuh ya. Nah, kaleng, kardus, bekas botol plastik Coca-Cola dan sebagainya mereka olah lagi. Nah, sampai kita sebagai warga hanya tahu sampai pengangkutannya itu. Di bagaimanakan prosesnya kami kurang tahu, dan kemudian seperti apa alat pengangkutnya. Jadi ada truk besar, jadi si sampahnya diangkat pakai hidrolik ya, jadi ya semuanya pakai mesin lah. Jadi si tukang sampah hanya mendorong, kemudian pakai hidrolik ditaikan, nah terus ditekan, udah ditekan itu dipres. Jadi kebayang nggak, mungkin setiap Senin di blok saya itu satu RT nggak tahu satu RW
truk sampah seperti apa, tapi kok bisa ngangkut sampai puluhan atau mungkin ratusan rumah karena dipres. Jadi begitu sampah masuk, berat, dipres sekecil mungkin. Jadi satu putaran satu Senin itu udah bisa ngangkut banyak sampah di hari Senin. Sampai jumpa di Senin berikutnya gitu. Nah, ada lagi sampah rumah tangga. Jadi kalau kita sudah masak nih ya, namanya food waste atau sampah makanan. Jadi kalau kita masak nih, kan ada kulit-kulit apa sayuran, bawang. Nah, seperti itu juga ada khusus. Jadi 4 ya. Jadi 3 tempat sampah besar, 1 tempat sampah kecil. Yang food waste itu seperti kita makan bikin nasi, oh bersisa dibuang ke situ. Nah, terus kulit bawang, bekas makanan, bikin Indomie nggak habis, buang ke situ. Nah, itu namanya food waste. Jadi ada 3 tempat sampah besar, 1 si sampah kecil untuk pembuangan makanan. Nah, sampah makanan ini diangkut, tidak berselang-seling, setiap minggu selalu diangkut. Nah, untuk jenis sampah yang dibuang di Inggris, cukup segitu dulu informasi dari saya, kemudian bagaimana cara mengangkutnya. Begitu, segitu dulu ya, Mas Dahlan, atau mau diteruskan silakan, menunggu respon lainnya. Takutnya kalau saya ngomong terlalu lama, semuanya pada ngantuk. Oke. Ya, teman-teman silakan untuk sesi yang ini. Awalan ada yang ingin bertanya nggak? Atau lanjut? Saya mau bertanya. Ya, silakan Bu Nida. Jadi tadi sampahnya ada 4 ya, organik, anorganik, food waste, sama satu lagi apa ya? Sampah hijau, green waste itu seperti mungkin di sini organik ya? Jadi organik itu, oh iya mungkin ya, iya kita nyebutnya green. Kalau yang sampah plastik non organik gitu ya? Ya, non organik tapi daur ulang ya, recycle non organik gitu ya. Di sana apa tadi? Green, non waste, kemudian plastik. Sampah sayuran. Saya didaur ulang ya. Oh, sampah sayuran. Kan ya, waste itu sayuran. ya. Food waste tadi ya. Ya. Jadi ada 3 jenis yang didaur ulang. Yang pertama green. Ya, green rerumputan atau pepohonan. Yang kedua kaleng, kaleng, kardus. Nah, itu masih 1 bin, 1 tempat sampah. Yang satu lagi food waste. Oke. Yang didaur ulang. Oke, terus nggak tahu dibawa kemana? Nggak, maksudnya prosesnya gitu ya. Ya, itu namanya landfill yang kita tidak bisa akses ke dalam landfill itu. Tapi nanti di sesi lain saya akan menceritakan tentang skip atau tempat pembuangan sampah sementara. Berarti pengangkutan aja, baru proses pengangkutan sampahnya aja ya Bu ini. Betul. Gimana? Gini kan, pengangkutannya kan tiap minggu berbeda-beda ya? Ya, berbeda jenis sampah. Kalau misalnya yang sampah yang green itu sama sampah yang food waste itu kan agak kadang karena organik ya agak mengundang bau gitu. Kalau misalnya lebih dari 1 minggu tuh jadi gimana dong? Nah, kalau food tiap hari, yang sisa makanan tiap hari tadi. Ya, jadi kita dikasih 2 bin ya untuk di dalam rumah. Jadi di tempat habis cuci piring nih, habis makan di dapur tuh dikasih 1 tempat sampah. Nah, itu untuk food waste. Termasuk sampah plastiknya juga. Jadi tempat sampah kan kita harus pakai plastik dulu tuh ya biar nggak beleberan, nanti tinggal angkut aja gitu kan. Nah, plastiknya dikasih, tempat sampahnya dikasih. Ukurannya nggak besar lah, sebesar setiap hari buang segimana sih, makanan kan nggak banyak ya, kecil lah pokoknya si sampah itu. Nah, nanti udah di plastiknya diikat, dibuang keluar. Nah, di luar tuh ada lagi tempat sampah yang agak medium. Jadi ada sampah untuk di dalam, setiap hari ya paling 2 hari lah, kan suka basi ya kalau summer kayak gini ya, kecuali kalau winter ya, jadi si bakteri kan nggak cepat berkembang ya, jadi nggak bau. Tapi kalau summer panas, banyak bakteri, jadi sehari 2 hari dibuang keluar, maksudnya diikat di plastiknya itu. Jadi si waste food itu, food waste itu ada 2 tempat sampah, untuk di dalam dan untuk di luar. Jadi
habis 2 hari lah, 2 hari sekali ganti plastik, angkut, simpan di luar. Disimpan tuh maksudnya dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Warnanya coklat. Jadi kalau untuk food waste itu coklat, kalau untuk green hijau, kalau untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang itu warnanya hitam. Kalau untuk daur ulang juga hitam tapi tutupnya orange. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, teman-teman yang lainnya silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Ya, Bu. Ya, silakan Bu Andi. Jadi sampahnya itu sudah disiapkan oleh pemerintah ya Bu ya, oleh pemerintah sudah disiapkan sarananya seperti itu. Kalau di Indonesia itu Bu, seperti di Kota Depok itu sudah ada yang mulai mempraktekkan seperti itu. Ya, gitu. Jadi mereka dikasih ember gitu ya, untuk pemilahan sampah. Cuman belum semua Indonesia melakukan seperti itu. Khusus di Tangsel juga belum melakukan seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya. Tapi dengan ember begitu bagus juga Bu. Kalau di sini kan didesain si binnya, si tempat sampah itu ada rodanya. Terus ukurannya kan disesuaikan dengan si truk pengangkut sampahnya supaya hidroliknya pas aja gitu memasukkannya. Kalau di Indonesia sih ya bagus juga. Artinya menyerap tenaga kerja banyak untuk tukang sampah kan ya. Setiap hari ya diangkut. Seminggu sekali. Oke. Sama ya, seminggu sekali. Oke, ya begitu. Tapi Indonesia masih tradisional, Bu, belum terlalu gaya hidup modern. Ya, tapi nggak apa-apa karena lebih ini memanfaatkan SDM-nya kan banyak. Jadi supaya mengerjakan banyak orang. Kalau di sini tukang sampah keliling satu kelurahan gitu ya, cuman 3 orang, 1 supir, 2 tukang angkut, dan tukang angkutnya juga kayaknya nggak keringetan deh. Cuman dorong, diangkut pakai mesin gitu kan. Jadi ya begitulah. Kalau semakin canggih biasanya tenaga kerja yang dipakai semakin sedikit. Tidak adanya pemilahan. Ada pemilahan sampah jadinya lebih praktis. Kalau di Indonesia kan sampahnya masih bercampur-campur di tempat sampahnya itu. Berbagi-bagi. Iya, iya. Tapi ya itu satu poin lainnya, kadang kita nggak bisa membandingkan, Inggris lebih bagus ya dari Indonesia. Di sisi lain mungkin ya, tapi di sisi lainnya dengan memilah sampah seperti habis hajatan ya, ada plastik aqua kan, dikolek sama orang kan. Nah itu kan bisa memberikan rezeki juga untuk yang mengkolek sampah. Jadi ya itu sisi positifnya begitu. Sampah berkah. Iya, ini ada yang bertanya Mas di chat room. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali biasanya, bergantung daerah. Kalau di Indonesia oke. Ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi atau mau dilanjutkan cerita saya? Jadi tadi menarik banget ya, alat sampahnya disiapkan oleh pemerintah, kemudian tidak ada retribusi, dan yang lebih menariknya tapi sudah biasanya di handle satu kelurahannya tadi ya, kalau nggak salah di handle 3 orang aja udah cukup gitu. Ya, sebentar saya potong dulu ya Mas ya. Tadi bukannya nggak ada iuran, ada tapi namanya ada tapi ya pajak track. Ya, namanya adalah council tax. Council itu kelurahan lah, tax itu pajak gitu. Jadi council tax itu jumlahnya bayarnya kami setiap household, setiap rumah itu, jadi rumah besar sama rumah kecil beda council tax-nya, dan setiap kota berbeda. Kalau ibu-ibu mungkin setiap daerah mungkin sebulan untuk sampah 25.000 ya mungkin. Tapi kalau komplek besar ya tentunya mungkin ratusan ribu gitu ya. Nah, kalau di Inggris kita ada yang namanya council tax tadi. Jadi kalau misalnya hitungnya gini, hitungannya rumah aja. Jadi kalau kita punya rumah kan ada PBB. Nah, nanti tercatat kan 3 kamar. 3 kamar yang tinggal 2 orang. Nah, itu menentukan jumlah pajak yang harus kita bayar ke council tax. Jadi kalau kamarnya 3, yang menghuni 2, saya sama suami istri misalnya ya, kita kurang lebih, saya lupa sih ya, nanti saya cek sekitar 150 pound per bulan. Berapa tuh? Kali 20.000. 3.600.000 ya? Ya, kurang lebih. Jadi setiap kota beda-beda. Itu untuk council tax atau retribusi yang warga berikan kepada pemerintah. Jadi ya no wonder ya kalau misalnya, wah enak banget ya punya truknya gede, tukang sampahnya semuanya canggih dikasih. Ya memang sudah ada pendistribuan
pendistribusian uangnya ke sana gitu. Gimana? Ada yang itu ada yang nanya lagi ya? Bagaimana dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang? Oke. Yang sulit bisa, itu yang tadi masih ada. Yang sulit bila pemilahnya sudah dilakukan di level rumah tangga, tapi akhirnya dicampur juga di level ini gini kata Mas Ihsan, yang sulit bila pemilahannya sudah dilakukan di level rumah tangga, tapi akhirnya dicampur juga di level dinas kebersihan. Oh gitu ya? Dinas kebersihan nggak bisa ngemilah-milah gitu ya? Nggak bisa, di sini mah belum. Oh oke. Jadi tapi kalau Mas Ihsan sudah ada pemahaman untuk memilah itu bagus ya. Paling nggak yang udah recycle buat Mas Ihsan bisa dikasihkan ke orang yang suka mulung gitu kali ya. Begitu nggak sih? Oke, ini ada bank sampah, Bu. Ada bank sampah. Bank sampah. Kalau di Indonesia bank sampah. Nah, bank sampah. Saya salut banget loh dengan bank sampah yang ada di Indonesia. Mungkin nanti ibu-ibu mau sharing tentang bank sampah karena di sini kita malas untuk melakukan hal itu gitu. Kalau di Indonesia kan kreatif banget. Mungkin ada yang mau sharing tentang bank sampah di Indonesia. Saya mau mendengarkan. Boleh, Bu. Yang lain ada nggak? Ya, silakan. Silakan Bu Andi. Ya, jadi bank sampah ini memang sudah mulai digiatkan, Bu ya, terutama di tingkat-tingkat RW dari pemerintah daerah juga dinas lingkungan hidup juga melakukan pembinaan dan mereka punya tenaga ya yang melatih RW untuk melakukan bank sampah. Nah, di situ kita sudah mulai saling menyemangati untuk memilah-milah sampah-sampah kering terutama. Nah, ini memang baru sampah kering, Bu, sampah basah belum. Nah, sebenarnya sampah basah itu, sampah habis makan itu bagusnya memang dimasukkan ke lubang biopori. Biopori. Oh iya, biopori betul. Semestinya setiap rumah tangga itu punya lubang biopori. Ya, jadi sebenarnya kita bisa zero waste gitu. Bisa sebenarnya. Cuman memang kalau nggak punya lubang biopori ya sampah basahnya nggak susah dibuang. Itu yang masih kendala kita di Indonesia. Ya memang belum semua melakukan, baru beberapa yang aktivis ya dan pencinta ya, ibu-ibu rumah tangga yang pencinta yang melakukan itu. Nah ini memang kita berusaha untuk saling menyemangati. Baru sampai situ, Bu, sebagai Indonesia. Okay. Mungkin Ibu Sudarti punya pengalaman? Oh iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Sudarti dari Gunung Sindur. Memang tugas saya pertama itu sebagai kader, Bun ya, kader Posyandu, sebagai kader Satgas juga di lingkungan Kabupaten Bogor. Nah, kebetulan memang di lingkungan wilayah saya, yaitu di Puri Husada Agung, Desa Cibinong, Gunung Sindur, sudah mengadakan bank sampah yang memang umurnya masih muda, yaitu 2 tahun ya, Bun ya. Tapi alhamdulillah memang kami sudah mengadakan itu sebulan sekali, yang diikuti oleh warga sekitar sebanyak 6 RT. Jadi kami sudah memberikan edukasi kepada masyarakat, yaitu tentang pemilahan sampah. Jadi penimbangan sampah itu tidak semua sampah dapat ditimbang. Ada jenis-jenis sampah yang dapat ditimbang dengan nilai ekonomi yang berbeda-beda. Seperti misalnya dari jenis plastik. Plastik itu terbagi-bagi, Bun. Misalnya botol plastik aqua, contoh kecilnya ya, Bun ya. Botol aqua yang sebelum masih utuh, masih ada tutup botolnya, ada labelnya, itu berbeda harganya dengan apabila botol itu sudah dipisahkan, tutup botolnya, labelnya sudah dikupas. Nah, jadi warga sudah bisa memilah. Jadi satu botol itu sudah ada 3 item yang bisa dipilah. Pertama, tutup botolnya, kedua labelnya, dan ketiga dengan botol itu sendiri. Jadi ada 3 nilai ekonomi yang bisa ditimbang. Botolnya ditimbang dengan sendiri, label plastiknya ditimbang dengan sendiri, dan botolnya yang sudah bersih ditimbang dengan sendiri. Nah, untuk masalah sampah basah ya, Bun ya, memang baru ada salah satu contoh satu RT yang beberapa warganya sudah membuat lubang biopori. Ya, Bun, di depan rumahnya sudah masing-masing. Memang kami kan mengikuti kampung ramah lingkungan.
di tingkat Kabupaten Bogor. Kebetulan RW saya salah satu peserta Kampung Ramah Lingkungan dan tahun ini meningkat ke tingkat madya. Jadi setiap rumah itu ada lubang biopori dibuat. Lubang biopori, lubangnya yang nggak terlalu besar, diameternya hanya 60 dengan kedalaman 1 meter. Jadi kayak contoh yang kata Bunda tadi, sampah misalnya sisa makanan yang nggak habis gitu, itu bisa dibuang di lubang biopori itu. Jadi misalnya nasi yang basi, sayur yang sisa. Jadi tukang sampah hanya mengangkut seperti, maaf ya Bunda, pembalut wanita, terusnya seperti kayak pampers. Jadi yang kebuang di tempat sampah itu sudah berkurang dengan adanya pemilahan sampah dari rumah tangga. Nah, untuk sayur-sayuran misalnya juga dibuat dengan namanya pupuk cair. Pupuk cair. Misalnya seperti kayak Bunda bilang tadi, dari kulit bawang, misalnya kulit jeruk, kita punya buah mangga, nanas, pisang, itu kita kelola menjadi pupuk cair. Memang prosesnya agak lama, yaitu 3 bulan, yang dapat digunakan untuk membersih lantai, pencuci piring gitu. Jadi yang ada ya itu memang pemilahan. Maka saya mengikuti ini untuk saya memang yang daur ulangnya yang belum kita bentuk seperti karya. Kita ngomongin soal daur ulangnya. Sebentar boleh dipotong Mas Dahlan, satu informasi lagi. Setiap rata-rata seperti saya, kita punya yang namanya apa ya namanya, kok aku lupa. Di belakang itu kan kita rata-rata punya kebun, jadi kita punya juga tempat sampah sendiri khusus untuk tanaman-tanaman yang besar tuh, yang untuk pupuk. Tapi kan nggak semua orang mau ngurusin itu, jadi ya udah dibuang nanti akhirnya di daur ulang yang memakai sampah hijau yang green itu. Dan anyway, terima kasih informasinya. Punten Mas Dahlan, kalau misalnya ini durasinya udah hampir setengah jam dan belum dapat sesuatu dari saya, boleh saya lanjutkan? Silakan Kak Rosi yang melanjutkan lagi. Oke. Nah, jadi saya udah kebayang lah di Indonesia itu jadi lebih kreatif ya, karena kita sama sekali tidak bisa mengolah sampah versi kita masing-masing. Ketika Mas Dahlan nanya, terus Bun, apa sih ada pertanyaan, bisa apa yang bisa kami lakukan untuk sampah-sampah plastik, sampah-sampah daur ulang itu? Jujur, kami orang Inggris tidak kepikiran dan tidak mau, dan memang nggak ada waktu, dan memang untuk apa gitu kan? Bukan maksudnya gimana ya, artinya adalah semuanya diserahkan sama pemerintah nih, aku ngasih sampah. Jadi upaya yang bisa dilakukan oleh warga hanya sampai dengan memilah. Ini yang seperti ini yang seperti itu yang seperti ini. Silakan semuanya diolah oleh pemerintah. Nah, saya senang banget tadi Ibu Sudarti atau Kak Andi tadi udah cerita, memang di Indonesia jadi lebih kreatif ya. Nah, salah satunya tentang biopori itu mungkin nanti bisa dikepoin, ada satu namanya daerah di Bandung namanya Cibunut, yang mana mereka membuat lubang biopori di gang itu. Jadi mereka buang sampahnya di dalam sepanjang gang, yang mana nanti tersalurkan menjadi biogas. Jadi orang-orang tuh bisa masak dengan menggunakan itu. Itu Mas Dahlan. Sekarang mau next apa nih? Mau ngomongin soal apa nih? Izin bertanya Bu, bagaimana dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang? Nah, itu nanti dibuang ke landscape, dibuang ke apa namanya landfill. Ada satu informasi yang ingin saya bagikan di sini. Di sini ada namanya landscape atau skip atau tempat pembuangan sampah sementara atau TPA. Tempat pembuangan TPS ya, tempat pembuangan sementara. Jadi dari uang konsel yang kita bayar ya cukup mahal ya. Mereka memfasilitasi setiap kelurahan atau kota mungkin ya, ada yang namanya TPA, dan kita semua bisa masuk akses ke situ untuk membuang sampah. Jadi nanti mungkin ibu-ibu nanti kalau ada waktu mau ngekepoin seperti apa tempat pembuangan sampah di Inggris, bisa lihat ke channel YouTube Rosi Milani gitu ya Mas Dahlan ya. Di sana ada cara apa sih judulnya saya lupa, cara membuang sampah di Inggris. Nah, jadi itu ada kontainer-kontainer, kebanyakan kontainer sebesar apa besarnya, jadi dijejerkan tuh. Ini kontainer untuk sampah recycle kardus aja.
sampah recycle untuk botol, botol aja. Terus ada sampah recycle untuk kaleng, kaleng aja. Terus ada yang untuk beling. Jadi kan orang Inggris atau orang Eropa kan mereka suka minum bir. Beling itu kan banyak banget lah. Dikemanakan? Kalau di Indonesia mungkin bisa dipungut oleh tukang pungut beling, itu kan menghasilkan uang ya. Nah, kalau orang Inggris, bir atau kaleng tersebut tidak termasuk dengan jatah rutin yang diambil setiap minggu. Karena mungkin dia pikir, wah ini ngerjain banget, orang yang minum ini kan berarti kan kelasnya punya uang banyak untuk melakukan hal itu, jadi itu tidak termasuk dalam jatah angkut setiap minggu. Jadi untuk beling ini harus dibuang ke tempat pembuangan sementara atau TPS. Nanti bisa kepoin lah di channel YouTube saya. Jadi satu kontainer itu beling aja. Beling juga warnanya macam-macam. Ada yang beling seperti kecap ABC kan hitam, beda. Kalau beling bekas bir kan putih, beda. Terus beling warna hijau, beda. Nah, si kontainer-kontainer itu kalau udah penuh, diangkutlah sama kontainer lagi. Nah, itu baru nanti di tempat pembuangan akhir atau pengolahan sampah daur ulang yang seperti pabrik, jadi outdoor, dibagaimanakan, dicuci, dihancurkan, dibikin lagi biji. Mungkin yang plastik juga sama kan, dibikin lagi biji plastik. Nah, itu kita sebagai warga hanya dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu memilahnya di rumah, kemudian kita membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir. Nah, di tempat pembuangan sampah akhir ini apa aja? Tidak hanya sisa rumah tangga seperti gini. Saya punya kasur atau sofa. Nah, kalau masih kita mau mendonasikan barang-barang yang sudah kita tidak pakai di rumah, nanti di skip atau di tempat pembuangan sementara itu ada satu ruangan khusus atau lahannya khusus untuk barang-barang yang masih bisa dipakai. Jadi kita simpan di sana, ada kulkas, ada TV, ada barang elektronik yang mana nanti barang-barang itu akan dikasihkan dicaritikan ke toko charity. Nah, toko charity itu apa? Nanti bisa juga dilihat di YouTube Rosi Meilani. Jadi orang Inggris itu kalau sudah tidak suka barang atau sudah bosan dengan barang tersebut, jadi ada dua cara membuangnya. Pertama, diberikan kepada charity shop atau yayasan kemanusiaan yang nantinya dijual. Jadi kita ngasih gratis, tapi barang yang kita kasih gratis itu dijual sama si toko itu, ya nggak apa-apa karena uangnya kan untuk didonasikan. Atau kita membawanya ke skip, nanti di skip juga sama untuk dikasihkan ke charity. Nah, itu untuk barang-barang besar tuh ya. Jadi barang-barang besar ini nggak diangkut sama government, pemerintah, karena memang mobilnya kan nggak ada. Kalau dibolehkan, wah kebayang dong mereka harus ngangkut seberapa banyak barang-barang buangan dari warga. Jadi kita sebagai warga harus lebih ya beginilah cara yang bisa kita lakukan untuk membuang barang-barang yang sudah tidak kita inginkan, yaitu skip. Nah, di skip itu macam-macam, mulai dari oli. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak kalau udah ngebengkel ngebuang oli di mana? Kan mungkin jadi trouble juga ya. Rusak alam ya. Nah, Kak, kalau di sini ada tempat membuang oli, ada. Terus baterai-baterai bekas digimanain? Itu baterai bekas itu berarti sampah B3 baterai. Ya. Nah, baterai bekas juga ada, khusus baterai, sampai bohlam juga ada, minyak bekas menggoreng juga ada, sampai semuanya di skip itu ada. Gitu. Nah, satu informasi lagi, kalau kita buang barang di skip, misalnya ada sofa masih bagus, kita jogrogin di sana, kita nggak boleh ngambil barang itu, karena kita hanya boleh membuang, tapi tidak boleh mengambil. Dulu waktu saya awal-awal ke skip, wah, ini ada peralatan band, ada yang buang drum musik, 3 susun, di pojokan gitu. Wah, aku bilang ini bisa diambil nggak ya? Nggak bisa ternyata. Seperti gitar, piano, boleh kita buang sana. Gitu. Untuk skip sekian dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang skip? Ya. Boleh Mas Dahlan? Ya, kalau teman-teman lihat videonya ya, saya pernah lihat gitu untuk yang skip ini ya. Kalau di Indonesia itu tempat pembuangan sampah sementara. Nah, menariknya bentuknya itu kalau kita ke terminal bus ya, terminal bis, itu kan ada jurusan misalnya Cirebon, Jakarta. Nah, itu bentuknya tinggi sekali, ada botol, misalnya kardus, kemudian kaleng, oli. Jadi menarik sekali gitu. Bentuknya nggak kecil pelang aja, tapi besar kayak terminal. Kita memasuki wilayah terminal seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat videonya,
menarik lah pokoknya gitu. Jadi bentuknya tinggi, banyak kontainer-kontainer besar. Nah, pelang tulisannya pun sign-nya ya itu jelas sekali gitu. Oke. Ya Mas, saya mau kasih tahu bahwa skip ini biasanya berada di pinggiran kota. Jadi kalau kebayangkan kalau di kota kan seperti apa, jadi di pinggiran kota gitu. Nah, saya dari rumah 15 menit lah untuk buang sampah tuh kita ada effort loh. Kalau di Indonesia kan jogro-green aja depan rumah ntar juga ada yang ngangkut gitu kan ya. Nah, satu lagi kenapa signboardnya tinggi, kemudian seperti terminal luas-luas gitu, karena itu dibuat luas supaya si truk untuk pengangkut kontainernya kan leluasa. Jadi kalau udah penuh itu nggak diangkut-angkut lagi, udah aja satu kontainer diangkut semua. Gitu. Jadi kayak TV bekas, satu kontainer besar, nanti itu masih bisa didaur ulang. Dan di video itu tugasnya dia bilang 75% barang-barang yang datang atau barang-barang yang dibuang ke skip ini 75% masih bisa didaur ulang. Entah itu diberikan ke charity, entah itu di recycle, tapi yang jelas 75% masih bisa didaur ulang. Nah, yang 25%-nya ini masih bagus ya. Yang 25%-nya ini yang nggak bisa diapa-apakan, nah itu masuknya ke landfill. Mau dilanjutkan lagi atau sekian dulu? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, teman-teman, apakah mau dijeda dengan sesi tanya jawab dulu atau lanjut? Lanjut saja, Bu. Lanjut aja. Lanjut aja. Oke, lanjut aja. Nah, ada satu hal yang menarik di sini. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa orang Inggris kalau sudah tidak suka barang, dia akan mengiklankan barang itu atau menjual barang itu dengan harga yang murah. Jadi gini, misalnya saya punya sofa nih ya, saya udah bosen nih, atau saya pindah rumah lebih kecil misalnya. Ini sofa udah mau diapain ya? Daripada saya membawa ini ke skip besar dan saya harus perlu mobil besar, saya mengiklan di Facebook Marketplace. Nah, ada yang namanya Gumtree, ada Facebook Marketplace, banyak sekali website yang menjual atau memberikan barang-barang lokal. Jadi misalnya kalau saya di Ibu di mana misalnya Tangerang, lokal marketplace Tangerang Gumtree misalnya. Jadi per locality gitu. Menjual sofa misalnya ribuan ratusan pound misalnya. Jual sofa cuma 10 pound. Itu banyak yang minat, kayak daripada ngangkut ke skip effortnya tinggi, udah aja jual dengan harga murah. Dan banyak loh orang Inggris yang menjual barang-barang murah tapi ambil sendiri dari rumah gitu. Kebayang nggak, Bu? Kebayangkan ya. Jadi ya itu, untuk mengurangi sampah-sampah daripada ini dibuang ke skip, mendingan kita jual murah supaya lebih bermanfaat untuk orang lain dan rumah kita jadi bersih. Mulai dari sofa, ada yang jual kasur, ranjang, piring, gelas. Orang sini kalau pindahan rumah, biasanya mereka suka ngejual barang-barangnya gitu. Jadi di marketplace, di Gumtree itu ada yang jual sepeda, jual sofa, dan lain sebagainya. Dan itu membantu sekali sih daripada kita, seperti saya kan baru pindahan ya. Saya di rumah ini 1,5 tahun sebelumnya saya di Worcester. Itu 2,5 jam pindahnya. Kebayangkan kalau saya ngambil barang banyak, jadi kami pindah hanya bawa satu van, tapi barang-barang yang lainnya ada yang dijual, ada yang dikasihkan, ada yang di-skipkan begitu, Bu. Itu tentang jual barang murah di locality. Tujuannya adalah supaya tidak banyak membuang sampah, kemudian barang yang kita jual dengan harga murah bisa bermanfaat untuk orang lain juga, ya kan. Ada juga tentang charity shop, tapi tadi udah dibahas ya tentang charity shop. Kalau ada yang mau bertanya bisa saya jelaskan lagi, kalau enggak silakan. Kalau ada yang bertanya, ada yang mau bertanya silakan. Kalau yang saya kembali bertanya lah. Kalau yang charity shop itu memang sudah komunitas khusus charity, jadi ketika ada barang itu langsung ke satu charity atau hanya bebas gitu kemana aja? Atau memang bebas. Ya, bebas. Jadi charity shop di Inggris itu banyak banget.
Jadi kalau cancer itu ada charity shop-nya, ada cancer, ada untuk kayak Oxfam itu biasanya dia uangnya untuk ke negara-negara yang membutuhkan bantuan bencana alam. Oxfam, Oxford and Cambridge, Oxfam, ya banyak lah. Jadi banyak toko charity yang menyebar kantung plastik, jadi digebloskan aja di rumah, digeblosin ya, satu kantung itu kosong, terus dia bilang silakan, kurang lebih bahasanya silakan masukkan barang-barang yang tidak Anda inginkan ke plastik ini, bisa berupa pakaian, buku, mainan. Jadi dia cuma 3 jenis aja, buku, pakaian, mainan. Nanti kami angkut hari tertentu, misalnya Jumat atau apa. Nah, kalau kita obrak-abrik, kok ini banyak barang yang sudah kita tidak mau, misalnya piring, juga bisa termasuk. Kita simpan di depan rumah, nanti sama dia diangkut. Nah, barang yang dapat dari warga ini nanti dikecaritikan juga. Gitu. Nanti sama mereka dipilah. Tapi kalau kita mau membungkus sendiri, terus kita pergi ke toko charity shop juga bisa. Tinggal kalau charity shop kan tutup jam 5. Saya sering melihat barang-barang ngejogrog aja gitu di depan toko. Udah diplastikin di depan toko charity shop. Artinya ya itu untuk didonasikan. Seperti itu. Jadi di sini kami nggak ngebuang baju sembarangan gitu. Kalau udah nggak suka, tapi dalam catatan masih bagus ya, begitu Mas. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kita lanjut lagi ya, kalau belum ada. Ya. Jadi tadi soal cara ngangkut sampahnya seperti apa, kemudian apa yang namanya TPS atau skip atau tempat pembuangan sementara, kemudian ada yang charity shop juga, kemudian ada yang marketplace barang bekas, itulah cuman itu yang bisa saya sharing dari sini karena kita tidak dilatih untuk menjadi produktif memanfaatkan barang bekas. Kalau bertanya soal kreativitas dan mendaur ulang, sepertinya justru negara Eropa yang harus belajar sama warga Indonesia karena lebih kreatif, ya enggak? Kalau di sini seperti kulkas rusak gitu kan? Wah, ini kalau manggil orang bayarnya mahal nih. Daripada males benerin kulkas, kita jogrogin aja di depan. Nanti ada tukang angkut, tapi kita ngasih tip lah si orang kolektornya itu. Kalau di Indonesia ada kulkas yang nggak rusak freonnya aja, paling kita tinggal panggil tukang servis benerin jalan lagi gitu kan. Kalau di Inggris tuh kan pada males orangnya. Gitu. Jadi kalau soal kreativitas mengolah sampah daur ulang seperti apa, Indonesia tuh paling top sih. Seperti yang tadi saya di Cibunut itu juga ya begitu, bank sampah ngekolek plastik, kardus jadi uang tuh kan. Jadi apa yang bisa kita ambil Bu, contoh yang di negara sana tentang sampah? Apa ya? Lebih ke apa ya namanya? Lebih ke pemahaman cara memilah sampah gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, sebaik kita lakukan itu sampai dengan depan rumah dan kita harus pergi ke skip. Nah, kalau di Indonesia udah sampai rumah pun masih bisa diolah lagi kan. Jadi kalau ditanya, Bu Rosi bisa sharing nggak, Mbak Rosi bisa sharing nggak sama Mas Dahlan? Mungkin ini hanya informasi aja seperti inilah di Inggris. Kalau nilai-nilai yang bisa diambil mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke pemanfaatan, pemilahan seperti itu kali ya Bu ya. Malah saya sama cerita tanya Bu. Silakan. Ya. Kira-kira ada nggak Bu di sana tuh peran sekolah atau institusi pendidikan dalam pengelolaan sampahnya? Kemudian itu kan kayaknya udah rapih banget ya. Kalau di Indonesia ini sosialisasi kayaknya udah dari segala macam cara gitu kan. Masih belum berhasil maksimal. Paling tidak ya
masih agak jauh lah ininya apa namanya dengan yang tadi diceritakan itu. Sampahnya. Nah itu sosialisasinya seperti apa? Apakah ada pelatihannya atau ya udah tiba-tiba langsung bisa aja kan kayaknya enggak juga ya? Enggak kan. Karena saya datang ke sini Mas Ukasyah. Karena saya datang ke sini tahun 2007, mungkin sistem ini udah diberlakukan berpuluh tahun yang lalu. Jadi saya masuk ke sini 2007, sistemnya udah ada seperti itu. Jadi kita tinggal mengikuti gitu. Jadi tapi teman saya yang sudah 20 tahun pun berbicara seperti itu. Artinya sistem ini sudah digodok sama pemerintah mungkin dari 100 tahun yang lalu kali ya. Saya kurang paham dulu juga. Yang jelas 2007 sekarang 2021 14 tahun sistem ini udah berjalan dan saya tinggal mengikuti aja. Terus tadi kalau Mas Ukasyah nanya bagaimana kedisiplinan mungkin gitu ya. Kenapa sih warganya kok disiplin? Ya kan kita bayar udah mahal bayar sampahnya. Nah itu. Dan kenapa sampahnya mahal? Nah, terus kok setertib itu? Ya, kok setertib itu ya karena sistemnya udah berjalan. Nah, untuk diketahui Mas Ukasyah dan teman-teman semua yang lainnya, ini ada berita duka nih ya. Bukan berita duka, berita sedih lah. Kemarin anak saya nelpon gini. Jadi anak saya kan 2 di kota Bristol. Anak saya udah bekerja dua-duanya. Terus di grup keluarga dia bilang, I have trouble today gitu. Ada apa, Dek? Ya intinya gini. Dia sedang bekerja, dia rusuh, buru-buru, waktu istirahat dia merokok. Dia buanglah rokoknya ke lantai, bukan lantai, jalan lah. Kebayang nggak buang sampah di jalan buat kita nothing lah banyak. Nah karena di sini kan di jalan, saya nggak tahu juga sih ya seperti apa. Tapi yang jelas dia tinggal di kota Bristol. Dia merokok, dia buang sampah di jalan karena dia buru-buru, nggak ada tempat sampah. Mungkin ada tapi jauh gitu kan. Begitu dia buang, dia prit, kena sama orang konsel dan dia harus bayar denda. Waktu itu Alba bilang, Mami, I have already pick it up. Dia buang, ada petugas datang, dia ambil. Nah, tapi dia sial. Udah diambil pun, itu udah nyampe tanah. Aturan adalah aturan. Jadi dia kena fine dan dia bukan marah-marah ya di grup keluarga. Oh shit katanya. Ya udah dia kecewa. Berapa dia harus bayar 60 pound. Bisa kebayang nggak satu puntung seuprit 60 pound? Kali 20.000 berapa ya? 1,5 juta. 1,200,000. 1,200,000. Ya. Nah mungkin ya peraturan itu dibuat seiring dengan fine-nya atau dendanya. Jadi kalau tidak begini, kamu bakal dapat denda begitu. Mungkin gitu ya. Jadi kenapa sih kok tertib? Ya karena kalau nggak tertib kita bisa kena denda gitu. Oh ya satu lagi yang saya mau sharing, sampah yang hitam, tutupnya hitam itu adalah yang tidak recycle. Bukan, yang tutupnya orange itu kan recycle. Nah sekali waktu suami saya salah memasukkan sampah rumah. Jadi kayak bungkus ciki, bungkus yang harusnya non recycle, dia buang ke recycle. Padahal satu plastik tinggal dipindahin dong ya. Dan itu bin yang gede itu nggak diangkut loh sama petugasnya. Terus kita dikasih label besar kayak stiker. Dia bilang next time jangan buang sampah non recycle ke sampah recycle. Dan dia nggak mau ngangkut itu. Ya sampai jumpa minggu depan. 2 minggu lagi, karena kan per 2 minggu. Kalau minggu ini recycle, minggu depan non recycle. Karena kita nggak tertib, sampah kita nggak diangkut. Kalau sampah kita nggak diangkut, dia jadi tambah penuh. Nah mungkin ya, jadi efek jerak atau kenapa kok kita bisa tertib? Jadi aturannya dibuat, sanksinya disediakan gitu. Jadi silakan saja yang tidak mau tertib, siap-siap untuk dapat denda. Peran sekolahnya Bu ada nggak Bu? Maksudnya masuk ke kurikulum atau gimana gitu? Saya belum nanya anak saya ya, tapi sepertinya kalau di sekolah tidak ada kurikulum, tapi lebih ke praktek aja. Di sekolah kan ada sampah recycle, non recycle. Jadi ada setiap kantor, setiap sekolah, di pojokan ruangan lah selalu ada sampah itu 2. Recycle, non recycle. Jadi kalau anak-anak habis makan ada apel nih, itu masuknya ke food waste gitu.
Terus minum Coca-Cola kalengan, oh recycle. Jadi kebiasaan itu mungkin sudah tertanam puluhan tahun yang lalu. Begitu, Mas. Di lingkungan rumahnya sudah. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, ini baru kemarin banget nih anak saya kena denda yang 60 pound itu gara-gara buang puntung seuprit 1.200.000 gitu. Terus dia kan marah-marah gitu, komplain. Terus kakaknya, ya salah sendiri kamu, nggak lalu kita, oh gimana sih? Ya udah, kita sebagai orang tua ya rasain aja kamu gitu kan. Kemudian dia buru-buru masuk ke office lagi, terus ngomonglah sama manajer, I'm sorry, I'm late katanya. Udah break kan 1 jam 45 menit di luar. Dia masuk lagi ke office, dia marah-marah. Terus bosnya bilang apa? Dia bilang, ya it's normal, katanya every single people, semua orang kayaknya pernah deh ngerasain apa yang kamu rasakan, paling nggak sekali dalam seumur hidup. Bosnya juga malah ketawa, ya sudahlah. Artinya itulah konsekuensinya, kita nggak bisa bantu juga. Pengalaman itu maka. Sebenarnya penasaran, Bu, di sana ada orang nabun apa enggak sih, Bu? Kayak membakar sampah gitu. Membakar sampah. Membakar sampah. Iya, kalau di sini kan di beberapa wilayah masih ada tuh ya orang menabun sampah gitu. Perorangan atau se-RW atau gimana maksudnya? Apa di sini ya kadang-kadang ada yang perorangan, ada yang memang punya gitu. kebun. Oke. Ya. Oh ya, saya mau cerita sebentar. Jadi mungkin nanti bisa kepoin juga di Facebook saya. Dulu rumah saya di Worcester itu luas sekali bagian luarnya. Dan kalau kita buang sampah, saya kalau motong rumput, hari pertama depan, hari kedua halaman belakangnya lagi, belum lagi hedge itu adalah pembatas pagar itu kan kita pakai hedge tanaman sampai tinggi tuh, di rumah saya itu sampai 3 meter, dan itu sampah yang hijau itu nggak keangkut sama jatah yang 2 minggu sekali itu. Akhirnya kita punya tempat penimbunan di belakang tuh ya, penimbunan apa namanya khusus untuk rumput atau hedge atau tanaman. Dan anyway, karena lahan kita besar, kemudian tetangga kita jauh, saya suka saya suka membakar sampah. Tapi dalam catatan, sampah di sini adalah sampah yang organik seperti kardus, bukan sampah karet, bukan sampah ban mobil, bukan seperti itu. Jadi kadang-kadang kayu pemotongan itu kan rantingnya besar-besar ya, sedangkan binnya kan kecil. Jadi kami suka memotong ranting-ranting pohon di belakang rumah. Tapi dengan catatan rumah kita berjauhan, jadi tidak membawi tetangga itu. Dan kata sebagian orang, kita membakar sampah, kalau sampah yang kita bakar seperti kayu, it's okay. Tapi yang tidak boleh itu adalah yang karet, karena itu menghasilkan polusi, iya nggak sih? Gitu. Jadi kalau kalau masuk ke saya suka bakar sampah nggak? Saya pernah beberapa kali, tapi sampah ranting-ranting. Begitu. Ada juga ternyata ya. Ada. Tapi khusus yang di kampung ya, yang di kota enggak. Karena lokasi tempat tinggal. Karena saya tinggal di kampung. Jadi kalau orang-orang kampung di sini atau yang tinggal di village, mereka kan biasanya punya hewan ternak atau misalnya kita suka barbekyuan, nah pakai kayu-kayu dari pohon kita sendiri gitu. Yang nggak boleh itu membakar sampah karet, plastik, dan sebagainya. Ada yang mau bertanya lagi? Udah nggak berasa loh, ini udah 53 menit, Mas. Ada lagi dari yang lainnya? Pertanyaan dari Mas Dahlan yang sebelumnya diberikan ke saya, malah saya lupa tadi apa aja ya, saya nggak baca lagi. Kalau yang pasar loak itu terjadwal enggak? Kalau di sini kan ada beberapa hari yang misalnya. Ya. Oh iya, satu lagi informasi yang kelewat, di sini ada yang namanya pasar loak. Nah, pasar loak ini biasanya saat summer, saat musim panas aja. Jadi zaman dulu mungkin ya orang Inggris tuh kalau winter kan pada dingin, pada diam di rumah, nggak bisa beraktivitas. Begitu summer, mereka tuh mencari matahari, mencari kehangatan. Terus dia beres-beres rumah biasanya kalau summer kan. Nah di gudang tuh kan biasanya suka banyak barang-barang yang nggak kepake lagi-lagi.
daripada dibuang ke skip atau dibuang yang namanya sampah itu kan berarti menjadi seonggokan barang yang tidak ramah lingkungan. Jadi akhirnya setiap summer atau musim panas ada yang namanya pasar loak atau karbut sale. Karbut itu bagasi ya, karbut bagasi lah. Sale itu ya sale. Jadi karbut sale itu menjual barang-barang bekas yang dulunya mungkin dijualnya di bagasi mobil-mobil, tapi sekarang mereka gelar lapak gitu. Jadi keluarin lah. Nah, itu setiap hari Minggu, Sabtu atau Minggu. Tapi selama summer aja. Nah, di sana kita bisa menemukan barang-barang bekas tapi tetap masih bagus gitu. Ada pertanyaan apa lagi ya dari Mas Dahlan? Saya lupa. Ini bukan yang mereka jualkan itu, apakah misal barang udah nggak kepake nih, apakah langsung dijual atau dibersihkan dulu? Misal kipas angin udah rusak, dibersihkan dulu baru dijual, atau kalau di sini biasanya umumnya gitu ya, langsung aja dijual tanpa dibersihkan. Apakah di sana dibersihkan dulu baru mereka gelar lapaknya? Gitu. Oh iya, tapi nggak kotor-kotor amat sih ya, paling juga usap-usap bersih lah gitu. Ya, kalau beruntung malah dapat sepatu yang branded juga ya, bisa itu. Di sini juga ada pasar seperti itu di ada BSD ya? Ada. Oh gitu Di BSD, ya, bagus lah. BSD ada. BSD, Ya, oke. di Ya artinya kan ada. Khusus iya, pasar itu jual-jual barang-barang bekas tapi masih layak pakai. Nah, itu kan bagus ya. Jadi lebih bermanfaat untuk orang lain, nggak jadi sampah buat rumah kita, iya kan? Bagus-bagus. Ada yang mau ditanyakan lagi, ini Mas Dahlan tuh nanya apa ya kemarin, saya kok nggak terkonsep ini ngobrolnya, maaf ya. Oh ini pertanyaan nomor 8, apakah kakak punya kartu khusus untuk membuang sampah di stasiun sampah? Nggak ada, kita bisa datang kapan saja. Ada lagi pertanyaan lainnya, barang-barang saya di sana didaur ulang dijadikan apa? Oh saya nggak bisa jawab itu ya. Kayaknya pertanyaan dari Mas Dahlan kemarin udah terjawab semua deh. Apakah setiap rumah diwajibkan mempunyai jenis-jenis tong sampah? Oh, itu sudah disediakan. Apakah ada sanksi yang melanggar membuang sampah sembarangan? Tadi udah saya ceritakan juga. Apakah WNA mendapatkan edukasi membuang sampah atau alami saja mengikuti kebiasaan warga di sana? Nah, itu yang tadi udah saya jawab juga waktu Mas Uskasyah bilang, kok tertib? Biasanya tinggal mengikuti aturan yang udah ada. 14 tahun yang lalu saya sudah mengikuti aturan yang udah ada. Ini mungkin diterapkan puluhan tahun yang lalu kali ya. Sudah terjawab semua pertanyaan Mas Dahlan di Messenger ya. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau bertanya lagi? Kok banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak ya? Iya, bapak-bapaknya lebih sedikit. Apa ibu-ibu lebih concern, lebih ke soal beginian daripada bapak-bapak? Halo, bapak-bapak. Ibu-ibu lebih suka bersih-bersih, Bun. Betul. Betul. Suka bersih-bersih dan saya juga suka beli barang bekas. Lebih murah kali. Mas Ukasya itu dari pondok? Pondok apa? Pondok Jati itu maksudnya pondok pesantren? Nama kampung, Bu. Oh, oke. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada satu komunitas. Ya. Daur ulang. Daur ulang. Ya, silakan teman-teman yang lain yang ingin sharing bank sampahnya atau daur ulangnya. Itu yang tadi saya sudah sampaikan dengan Kak Andi tentang Cibunut, tentang biogas, tentang ternyata buang sampah ke dalam tanah sepanjang gang itu. Saya nggak kepikir sih seperti apa biopori satu desa, satu gang. Apakah depan rumahnya itu digali dulu untuk bikin saluran biopori apa gimana? Kok tertib banget itu yang namanya di Cibunut, Bandung? Sudah ada yang mempraktekkan biopori di rumah masing-masing? Ada di daerah saya, Bun. Sudah menghasilkan gas? Bukan gas pupuk, jadinya dia berupa pupuk. Iya. Oke. Saya nggak tahu sih teknisnya seperti apa, cuman itu lumayan salut juga saya sama daerah Cibunut itu. Yang saya tahu ya, karena saya orang Bandung, sepertinya setiap kota adalah.
Bekasi seperti apa, Tangerang seperti apa. Bagus karena orang Indonesia itu jauh lebih kreatif dan keinginan itu dari pribadi masing-masing. Kalau di sini mah gimana ya? Sistemnya udah ada, kita cuma ngikut doang. Kalau di Indonesia pengolahan sampah lebih banyak di masyarakat ya Bun ya. Kalau di Inggris sistem pembuangannya sudah diatur oleh pemerintah karena sudah membayar uang pajak yang begitu mahal. Nah, jadi ya itu memang jadi warganya tidak ikut langsung karena sudah diatur oleh pemerintah. Pemerintahnya sudah mengadakannya sistem sampahnya. Sampai sedetil peraturannya seperti apa, dendanya seperti apa gitu. Dan kita nggak ngeyel juga, anak saya didenda aja saya nggak marah. Ya gimana lagi, lu yang salah juga kan. Ya kakaknya juga malah ngetawain, that's your fault katanya gitu ya, syukurin kasarnya gitu deh. Begitulah. Saya bangga sama Bunda, udah 14 tahun di Inggris, bahasa Sundanya, logat Sundanya masih ada. harus. Masih cinta tanah air berarti. Harus. Iya dong, hidup Indonesia. Iya. Gimana, ada yang mau sharing? Mas Dahlan, cukup sekian mungkin dari saya ya? Pak Dahlan boleh bertanya Pak Dahlan? Silakan, Kalina. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Kak Dahlan. Terima kasih juga untuk Bunda. Saya ingin menanyakan terkait dengan sampah yang ada di Indonesia dan perbedaannya dengan sampah yang di sana ya Bun ya. Sedangkan di sana kan ada bayaran yang dipatokkan ya Bun ya. Dimasukkan ke bayaran tahunan seperti itu. Sedangkan bulanan loh itu segitu Neng. Bulanan. Oh bulanan. 180 itu sebulan. Lumayan ya Bun ya. Iya banget. Jadi kita kembalikan lagi ke Indonesia yang memang pendapatannya tidak seberapa ya Bun ya. Jadi memang mayoritas di Indonesia ini bahkan untuk kehidupan sehari-hari saja masih butuh perjuangan sekali seperti itu. Jadi memang mayoritas orang itu ya udah saya langsung aja membuang ke sampah pembuangan terakhir, umpamanya ke tempat pembuangan yang biasa dibuang oleh yang mengambil sampah gitu. Karena memang untuk bayaran 50.000 atau 20.000 mereka lebih baik dibuang aja, kan 20.000 itu bisa buat ongkos anak sekolah seperti itu Bunda. Mungkin solusinya gitu loh Bunda untuk bisa sampah ini bisa teratur seperti itu. Sedangkan perekonomian kita di Indonesia yang mayoritasnya itu masih di bawah sekali dan uang yang 20.000 itu sangat berharga untuk orang-orang tua di Indonesia seperti itu Bunda. Solusinya seperti apa untuk kami Bunda yang ada di sini? Nah, supaya nggak buang sampah, kayaknya jangan menghasilkan sampah di rumah kali ya, jadi zero waste ya. Ya nggak sih? Iya enggak. Kalau dibilang tidak ada sampah ya Bunda. Pasti ada sampah gitu. Ya saya kurang paham juga sih ya, ngangkut sampah kan per keluarga ya, sebulan per keluarga berapa? Ada yang 25, ada yang 50 gitu ya? Sampai 50, ya, tergantung wilayah. Kalau kalian kolektif misalnya 2 kepala rumah tangga buang di dalam 1 tong sampah, biar bayarnya sebulan untuk bagi 3 gimana? Kalau di sini sih Bun biasanya per rumah ya Bun. Jadi nggak dihitung isi rumah segimana gitu. Yang penting satu rumah segini gitu. Jadi RT yang kolektif. Iya benar. Kalau di tempat saya sendiri sekarang itu 60.000 per bulan. Belum yang lain-lain gitu. Pembayaran buat yang jaga seperti itu Bun. Ya gimana ya? Karena setiap orang di rumah itu pasti kan menghasilkan sampah. Silakan, ada yang mau menambahkan? Ya. Ada yang ngitung pantok tuh? Jadi mohon membantu sedikit menjawab. Jadi memang kendalanya juga kita di Indonesia budaya ya. Pertama itu budaya kita. Budaya belum menjadi budaya hidup seperti itu. Namun memang sudah mulai dua sisi. Satu yang sudah mulai semangat bank sampah. Satu sisi masih tidak peduli ya, kurang kepedulian. Namun tadi memang untuk mengurangi biaya sampah tadi itu memang kita harus selalu bermotivasi diri untuk menuju zero waste, 0 sampah di rumah gitu. Jadi memilah sampah yang sebenarnya itu kalau sudah sampai punya lubang biopori itu berarti sampah basah sudah tertanggulangi. Dan sampah kering seperti kardus, kertas
semua kalau kita sudah pilah itu juga sudah tertangani di bank sampah. Jadi sebenarnya yang paling bisa itu kalau kita memotong ranting yang besar itu baru mungkin bisa dibuang. Nah, adapun kalau kita timbang itu kan menghasilkan uang. Ya, itu mungkin bisa membayar daripada uang kebersihan ya, uang kebersihan daripada yang dari pungutan. Sebenarnya kita bayar kebersihan juga menjadi satu urunan di RT untuk biaya-biaya kas dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sampah itu bisa kita tanggulangi kalau memang kita mau melakukan itu tadi, pemilahan sampah. Nah, rumah demi rumah melakukan itu, saling menyemangati, itu lama-lama nanti bisa menjadi budaya. Ya, cuma di Indonesia masih senang banyak yang lempar-lempar sampah, Bu, ya, dibuntel, dilempar, itu di Tangsel masih ada, itu memang masih menjadi kendala. Karena tadi tidak mau membayar sampah ya. Tidak mau membayar sampah, tidak mau bertanggung jawab dengan sampahnya. Jadi dia buntel, dia lempar aja ke sembarangan tempat yang memang merusak tatanan kota, lingkungan gitu. Jadi memang ini dia. Ya, siap. Ngomongin tadi soal budaya, betul seperti yang dikatakan Kak Andi, budaya itu harus dimulai dari kita sendiri. Walaupun yang lain tidak melakukan, kita lakukanlah sendiri. Nah, mau menggarisbawahi sebentar saja bahwa yang di Cibunut yang saya pernah bilang itu, saya wawancara Pak RW-nya dan liputannya sudah tayang juga di Net TV, mungkin nanti bisa lihat juga. Linknya ada di Cibunut, itu zero waste to betul-betul zero. Satu komplek itu atau satu kampung itu tidak ada jadwal mengangkut sampah karena setiap habis makan, setiap habis masak, dia masukkan ke lubang biopori yang saya saksikan sendiri. Jadi depan rumah itu ada lubang, dia buka, si ibu itu buang. Sebelah sana juga buang, langsung habis masak buang. Nah itu kan sampah rumah tangga ya, sampah dapur. Kemudian yang kayak bapak-bapak kan suka ngopi tuh ya, kan ayah saset apa sih mereknya kopi kapal api kayak gitu-gitu. Mereka rangkai jadi tas, dibikin tikar. Betul, dan itu dia bisa jual juga. Kemudian kayak kardus-kardus juga ditimbang, bekas aqua. Jadi benar-benar zero waste. Nah tadi saya mau ngomongin soal kebiasaan ya. Tadi Kak Andi ngomong apa sih? Bukan kebiasaan. Budaya. Jadi dari dulu di sini sudah diterapkan kalau kita belanja ke supermarket, plastiknya kita harus membayar. Sama ya di Indonesia? Sama. Plastik sekarang dihargai. Iya. Ya kan? Nah, itu sebetulnya orang itu bukan perlu duit akan itu, tapi karena supaya tidak dengan mudah pakai kresek, nanti kan numpuk. Jadi budaya orang Inggris itu kalau belanja kita bawa tas sendiri. Sama nggak di sana? Sama, sekarang sudah mulai. Oke. Tukang gorengan selalu menggunakan sampah itu kan, kresek-kresekan itu bikin sampah di rumah banyak ya. Misalnya kita nih mau tajil Ramadan. Di tukang kolak ini sampahnya udah bungkusnya, kreseknya apa, nyampe rumah kan banyak banget tuh. Nah, kalau di sini mengurangi sampah-sampah yang seperti itu. Jadi lebih sampah kertas dulu banget waktu saya kecil itu kayak bekas fotokopian itu kan dibikin bungkus kertas gitu ya. Nah, orang sini juga lebih suka pakai bungkus kertas kalau beli kayak beli ada pancake pakai bungkus kertas. Yang jelas ramah lingkungan lah gitu. Seperti kemarin saya ada event di Esek di Sari. Setiap yang jual kuliner, bungkus atau pakainya udah nggak pakai styrofoam, tapi pakai bowel-bowel yang ramah lingkungan. Yang kayak gitu-gitu. Jadi artinya kalau dibawa ke rumah pun di rumah nggak banyak sampah dong. Itu mungkin jadi kalau tadi siapa Adelina bertanya gimana ya Bun solusinya, wah saya nggak kepikir solusinya gimana. Cuman kalau nggak mau bayar iuran ya usahakan zero waste aja, jangan buang sampah apapun. Jangan menghasilkan sampah di rumah gitu. Ya enggak Kak Andi. Maaf saya nggak bisa menjawab. Bunda, dan terima kasih Bunda Andi atas jawabannya. Terima kasih Pak Dahlan. Silakan Pak Dahlan melanjutkan. Silakan dikembalikan ke Pak Dahlan. Ya, kalau untuk waktu sudah lewat ya. Apakah sebelum ditutup nih ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa? Masih boleh.
Silakan. Ini dulu yang ya tadi menarik tuh, kemasannya tuh kemasan yang ramah lingkungan ya, untuk apa, makanan atau belanjaan itu ya. Kalau kayak daging atau sifat yang basah-basah gitu kan kayaknya harus apa di sana bagaimana caranya, Bu? Atau Idul Adha kemarin deh, kan Idul Adha kan ada pembagian dagingnya ya. Itu pakai apa tuh, Bu? Nah, kita nggak bisa hidup 100% tanpa plastik. Plastik itu tetap berguna bagi kita karena ya sampah plastik itu berguna untuk bungkus-bungkus yang basah, tapi artinya selagi kita bisa ada alternatif bungkus lain ya kita gunakan itu gitu. Jadi kalau tanya terus gimana kalau yang belanjaan pakai plastik, ya tetap sih kita nggak bisa lepas sama plastik sama sekali gitu. Tapi di toko-toko bacer sebagian dia pakai bungkus kertas. Jadi kalau beli daging kayak old fashion gitu ya pakai bungkus kertas, karena sebelum ada plastik kan pakai bungkus kertas. Tapi tetap aja udah dibungkus kertas kan kita nggak mungkin juga tentang gini kan. Kalau kita bawa shopping bag yang memang reuse, ya masukkan. Jadi kita nggak bisa lepas 100% tanpa plastik. Karena memang si plastik juga diciptakan dulunya untuk mempermudah kita belanja ya, tapi harus proporsional aja kali ya. Oke, udah padahal. Cukup ya. Oke, kita cukupkan. Mungkin sebelum diakhiri dari Kak Rosi ada close statement kepada kita semuanya. Ya, close statement-nya ada. Terima kasih dulu untuk teman-teman yang interest, yang tertarik untuk ngobrolin soal ini. Kemudian ini saya tidak memberikan solusi, saya tidak memberikan apa sih yang kira-kira bisa diambil manfaat dari obrolan saya. Kalau ada manfaatnya terima kasih, kalau tidak ya ini mah kita cuma ngobrol aja ya. Karena ternyata teman-teman di Indonesia jauh lebih kreatif cara mendaur ulang sampah seperti apa. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah ya beginilah kami di Inggris cara mengolah sampah mah urusan pemerintah. Kita mah cuman sebatas warga, bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita bisa bantu untuk melaksanakan apa yang sudah terprogram gitu aja. Jadi maaf kalau tidak ada manfaatnya ya. Ada Bun, ada. Insya Allah ada Bunda, Insya Allah ada Bunda. Dapat inspirasi, dapat inspirasi. Moga-moga mobil pengangkut sampah Indonesia sama seperti di Inggris. Amin. Semoga bisa bergabung lagi nanti Bunda di pertemuan selanjutnya. Boleh, terima kasih. Oh iya, satu lagi ya Mas Dahlan. Kalau mau ngepoin ya teman-teman bisa kepoin channel YouTube Rosi Meilani. Ya, Bunda siap. Begitu. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, sebelum diakhiri ya ada sedikit penyampaian saya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi dan inspirasi dari Kak Rosi Meilani. Ternyata pandemi ini memberikan keberkahan lain ya, sisi positif yang lain. Kita bisa belajar dari lintas negara tanpa mengenal batas teritorial ya. Dari ruang rumah kita bisa belajar di negara lain gitu. Luar biasa. Jadi penuh dengan berkah sisi lainnya, hal yang positif. Dan terima kasih kepada Kak Rosi Meilani yang sudah berbagi kepada kita semua. Kemudian berterima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah memprioritaskan untuk bergabung di kesempatan Zoom meeting sore hari ini. Sekian dari sebelum ditutup ya. Nggak akan foto bareng nih, semuanya tampilin di layar foto bareng. Ayo, boleh silakan. Bagaimana? Yang lain kok nggak bisa muncul? Kok cuma